Lalu ada di antara halal dan haram ini sesuatu yang samar-samar, ya. Inilah yang diistilahkan dengan syubhat, ya. Wa bainahuma mushtabihatun. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Ini adalah akibatnya. Ini adalah akibatnya. Dikatakan oleh Rasulullah waqa'a fil haram. Bisa jadi dia akan terjatuh pada hal-hal yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya segala sesuatu yang halal itu bayyin, artinya sudah sangat jelas. Wa innal harama bayyinun, dan segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bayyin, juga sangat jelas. Jadi tidak ada lagi yang perlu diragukan mana yang halal, mana yang haram. Nah, kedua urusan ini, kedua perkara ini adalah perkara yang sangat jelas di dalam agama Islam ini. Nah, lalu ada di antara halal dan haram ini sesuatu yang samar-samar, ya. Inilah yang diistilahkan dengan syubhat, ya. Wa bainahuma mushtabihatun. Jadi antara yang halal dengan yang haram itu dinamakan perkara syubhat. Nah, sebagian ulama mengatakan apabila perkara tersebut dinyatakan sebagai perkara syubhat, maka dia lebih dekat kepada keharaman. Artinya apa? Ketika kita dipertemukan atau dihadapkan pada perkara-perkara yang syubhat, maka kita lebih dianjurkan untuk bersikap wara'. Bersikap wara'. Apa itu wara'? Yaitu kehati-hatian supaya jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan yang haram. Nah, itu kalau kita ditanya, kalau halal sudah jelas, kalau haram sudah jelas, lalu bagaimana ketika kita dipertemukan dengan hal-hal yang syubhat? Maka kedepankan, dahulukan sikap wara', yaitu sikap kehati-hatian supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang haram. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi catatan tentang perihal yang syubhat ini. Beliau katakan apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak sekali orang yang tidak tahu atau tidak menyadari, ya, baik itu karena ketidakpunyaan ilmu ataupun memang tidak adanya keinginan untuk mengetahui perkara tersebut. Jadi beliau katakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu tentang perkara syubhat ini, ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu. Jadi kita mesti hati-hati, jangan-jangan kita juga termasuk orang-orang yang tidak mengetahui apa itu perkara syubhat. Nah, para ulama menyarankan apabila kita, ya, tidak mengetahui apa saja itu perkara syubhat, maka kita harus, ya, bertanya atau merujuk kepada para ulama yang memiliki tingkat keilmuan yang memang sudah sangat baik, dan mereka merupakan para mujtahid yang sudah mendasarkan pendapatnya dengan dalil-dalil yang kuat, mana yang dianggap sebagai hal-hal syubhat yang mesti menjadi kehati-hatian dan kita waspadai, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan yang haram gara-gara mendekati perbuatan yang syubhat tersebut. Rasulullah kemudian melanjutkan, "Famanittaqas syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka berarti dia sudah menjaga kehormatan agamanya dan juga kehormatan dirinya, ya. Artinya apa? Dia sudah menyelamatkan agamanya, ya, daripada terjatuh pada hal-hal yang haram, juga menyelamatkan dirinya dari terjerumus kepada
perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, itu manfaatnya. Jadi manfaat daripada kita menghindari perbuatan syubhat atau hal-hal yang syubhat, berarti kita sudah menyelamatkan agama kita dan juga sudah menjaga kehormatan diri kita. Nah, sebagai penguat tadi yang saya sampaikan, pernah suatu ketika Rasulullah, hal ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya. Beliau pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ternyata di atas tempat tidur beliau, di atas tempat tidur Rasulullah itu ada setangkai kurma. Ya, ada makanan lah kalau kita sebut, ada makanan, ada kurma. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dan hendak beliau makan. Begitu beliau sudah nyaris atau hampir saja memakan kurma tersebut, ya, tiba-tiba beliau teringat atau kepikiran. Lantaran beliau belum tahu apakah kurma tersebut merupakan kurma yang statusnya adalah sedekah atau kurma yang memang hadiah. Sebab Rasulullah SAW beliau tidak diperbolehkan untuk makan dari sedekah, tapi kalau dari hadiah boleh. Nah, karena Rasulullah menjaga diri, ya, berhati-hati, jangan sampai nanti ketika dia memakan kurma yang ada di atas tempat tidurnya itu adalah ternyata kurma yang diperuntukkan untuk sedekah, berarti beliau telah memakan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk diri beliau. Maka akhirnya apa? Kurma yang hampir saja masuk ke dalam mulut beliau, beliau urungkan dan beliau letakkan lagi. Nah, itulah yang disebut dengan kehati-hatian atau mewaspadai. Jangan sampai terjatuh kepada hal-hal yang syubhat. Sebagian besar para ulama mengatakan bahwasanya orang yang menjaga diri, ya, dari sifat dari hal-hal yang syubhat, maka dia tergolong orang yang bertakwa. Maka dari itu, dari hadis ini Rasulullah menguatkan kepada kita, ya, untuk berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat. Ya. Demi apa? Demi menyelamatkan agama kita, juga menyelamatkan kehormatan diri kita sendiri. Nah, beliau katakan dalam lanjutan hadisnya, "Waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram." Ini adalah akibatnya. Ini adalah akibatnya. Apabila orang mendekati, ya, bahkan dia terjerumus dalam perkara yang syubhat, dikatakan oleh Rasulullah waqa'a fil haram. Bisa jadi dia akan terjatuh pada hal-hal yang haram. Kalau sudah jatuh pada hal yang haram, maka kita berdosa hukumnya, ya, berdosa. Para sahabat dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa contohnya, ya? Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang hal yang syubhat ini. Beliau katakan, "Karra'i yar'a haulal hima yushik ayyarta'a fihi." Yaitu seperti seorang yang mengembalakan, ya, hewan gembalaannya di dekat tanah larangan. Artinya apa? Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah maharimu. Artinya apa? Setiap orang, ya, kalau dulu para raja atau orang-orang yang memiliki harta, mereka akan punya batas wilayah sendiri, batas tanahnya sendiri, dan biasanya dipasang pembatas pagar. Ya, pagar sebagai tanda bahwasanya itu adalah miliknya. Nah, kalau ada orang yang mengembalakan ternaknya makan rumput di dekat pagar tersebut, dikhawatirkan nanti rumput yang dimakan itu adalah rumput yang ada di dalam pagar orang lain, ya, pagar yang dimiliki oleh orang lain, sehingga akhirnya memakan atau hewan ternaknya tadi memakan pada rumput-rumput yang bukan berada pada tanah orang yang memiliki hewan ternak tersebut, tapi justru tanah orang yang sudah memberikan batasan atau larangan pada wilayahnya. Sampai sedemikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran agar kita berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat. Ala wa inna himallah maharimuhu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahwasanya Allah juga punya batasan. Jadi Rasulullah gambarkan, di samping manusia yang punya batasan tanahnya, batasan wilayah, tapi Allah juga memberikan batasan agar kita, hambanya ini, tidak jatuh pada perbuatan-perbuatan yang haram. Apa itu batasan? Yaitu maharim. Segala hal yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan maksiat
itu adalah batas pagar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jatuh ke dalam sesuatu yang sudah diharamkan. Nah, sedemikian. Jadi hadis ini memuat ya sebuah ketegasan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, lalu di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Maka bagaimana caranya agar kita terhindar daripada perkara yang syubhat ini? Yaitu kita mengedepankan sifat wara, mengedepankan sifat kehati-hatian, waspada, jangan sampai justru kita mendekat kepada yang syubhat akhirnya menjadi orang yang terjatuh kepada perbuatan yang haram. Para sahabat dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah hadir menyimak bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.